Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu para ikhwatal iman hafizakumullah. Pada satu hari ketika saya pulang umroh, ditanya oleh seorang tetangga, Bapak Ibu. Salah satu tetangga saya ini bertanya, Pak Haji, dia manggilnya Pak Haji ya. Ini saya mau cerita, cuman mudah-mudahan di balik cerita yang saya sampaikan ini mengandung satu pelajaran penting, mengandung salah satu sebuah hikmah, sehingga ini nanti untuk bekal ilmu, perbekalan ilmu bagi para calon jemaah umroh ataupun para calon jemaah haji yang insya Allah nanti akan berkunjung ke dua tanah suci Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada waktu itu saya ditanya oleh seorang tetangga, Pak Haji, katanya bagi seorang pendosa kalau berangkat melakukan ibadah umrah dan ibadah haji, sesampainya di dua tanah suci Mekah Madinah, dosanya itu ditampakkan. Kadang ditampakkan di tanah haram Mekah, kadang ditampakkan di tanah haram Madinah, dan di tempat-tempat yang lain. Apakah itu benar, Pak Haji? Nah, seperti itu. Ini sebetulnya pertanyaan ini menurut saya luar biasa ya. Jadi mengandung satu pelajaran penting, dan mungkin bagi saya pribadi ini sangat mendidik bagi saya pribadi. Namun saya akan bicara masalah fakta dulu Bapak Ibu. Karena masih banyak di antara lingkungan kita, tetangga-tetangga kita itu kadang memang ya ada yang mau berangkat umroh itu takut dosa-dosanya itu ditampakkan di sana. Malahan tidak jarang atau tidak sedikit di antara tetangga kita, bahkan keluarga kita, itu yang mungkin punya kemampuan dari segi harta, ya kan, kemudian tenaga, misalkan fisiknya sehat, dia udah punya uang, katakanlah dia udah mampu istita'ah, tapi kadang dia banyak alasan. Waduh, saya masih muda mau berangkat umroh Pak Haji. Saya mau berangkat umroh itu masih muda, takutnya nanti saya pulangnya dari sana itu masih terjerumus lagi ke lembah yang mungkin ke lembah dosa lah ya, yang tidak diinginkan seperti itu. Ini saya khawatir. Satu. Kemudian banyak lagi di antara tetangga kita, bahkan keluarga kita yang kadang kalau diajak umroh, diajak daftar haji, wah nanti ajalah, gitu kan. Nanti ajalah, saya masih banyak dosa. Takut nanti saya di sana itu oleh Allah ditampakkan, kemudian meninggal di sana dan lain sebagainya. Banyak sekali alasan-alasan seperti ini. Nah, terkait dengan pertanyaan yang tadi sudah disampaikan, menurut saya pribadi ini semua jangan dijadikan alasan. Masih muda lah, banyak dosa lah, gitu kan. Artinya kalau kita punya kemampuan, tanamkan niat. Niat tulus ikhlas karena Allah. Karena kalau tulus niat ikhlas karena Allah itu, insya Allah kita akan dipermudah oleh Allah Bapak Ibu. Siapa sih di dunia ini yang tidak punya noda dan dosa? Saya mau tanya, siapa kira-kira yang tidak punya noda dan dosa? Yang maksum, yang terbebas dari noda dan dosa itu hanya Rasulullah SAW. Selebihnya banyak melakukan dosa. Ya, jangankan tingkatan kiai, para habaib, tingkatan para sahabat Nabi pun ini banyak melakukan dosa. Kalau kita lihat sejarah, contoh, misalkan seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sebelum masuk Islam, ini mohon maaf, orang yang sangat ditakuti ya. Katakanlah orang yang paling kejam, siapapun yang melawan Sayyidina Umar, mesti dia dipenggal lehernya. Ibaratnya seperti itu. Jadi tingkatan sahabat pun, sahabat Rasulullah pun, ini masih punya noda dan dosa. Apalagi manusia biasa seperti kita. Nah, ini yang mungkin menurut saya yang harus dijadikan renungan. Malahan setiap seseorang yang berangkat ke sana, katakanlah tingkatan ustadz, kiai, masyayikh, para habaib, ketika dia berangkat ke sana itu tidak terlepas, ya kan? Dia tidak terlepas ingin menghapus noda dan dosa. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan nyampe di sana itu dia ingin memperbanyak istighfar, ingin menghapus noda dan dosa. Semua, apalagi tingkatan kita,
orang-orang biasa seperti itu. Sehingga ini yang pertama, jangan pernah dijadikan alasan, entah itu masih banyak dosa lah, masih muda dan lain sebagainya. Dan yakinlah ketika kita sudah punya niat baik, ingin pergi kedua tanah suci Mekah Madinah, baik melakukan ibadah umrah ataupun ibadah haji, yakinlah insya Allah dosa-dosa kita, ya kan, itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya akan diampuni oleh Allah. Aib-aib kita tidak akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang harus dijadikan istilahnya dijadikan renungan buat kita semua, Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita sudah punya kemampuan, ya, kita harus daftar umroh, daftar haji, karena kita punya kewajiban, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, memang ada sih di antara jemaah umroh, tapi ini sebagian kecil. Kadang, mohon maaf, seringkali saya temukan memang. Di tahun 2012 pernah menjadi petugas haji. Kebetulan saya ditugaskan di Padang Arafah, di maktab kalau tidak salah 15 apa berapa ya waktu itu. Kebetulan di Arafah ini, di kemah itu ada salah satu jemaah itu yang teriak-teriak pengen pulang kampung. Padahal ini pada saat melakukan ibadah wukuf, pengen pulang kampung. Kemudian dia nunjuk-nunjuk gitu kan, nunjuk-nunjuk terminal apa gitu kayak disebutnya, kalau tidak salah terminal Garut apa segala macam. Itu terminal saya mau pulang. Ada memang sebagian. Ketika itu saya panggil tim medis ya kan, supaya disuntik obat penenang. Setelah obat penenangnya habis, seperti itu lagi. Memang ada ini, Bapak Ibu sekalian, ini fakta gitu. Nah, kejadian yang kedua, pernah saya membawa jemaah umrah. Kalau tidak salah dari Banten ya, waktu itu ada salah satu jemaah umrah di atas bis. Ini kan perjalanan dari Madinah. Kalau tidak salah tahun 2014 ya. Jadi dari Madinah belum nyampe di Mekah ini udah mau melompat dari bis. Ya Allah, udah mau melompat dari bis, malahan Pak sopirnya ini kebingungan. Saya mau turun, saya mau pulang, itu rumah saya, saya mau pulang. Gitu-gitu terus Bapak Ibu. Dan masih banyak kejadian-kejadian yang lain. Namun ketika kita sudah punya niatan tulus ikhlas karena Allah, ingin menghapus noda dan dosa keberangkatan kita, mohon maaf, insya Allah aib kita tidak akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga sering saya menyampaikan, kita ada di Madinah, di Masjid Nabawi. Kita ada di Mekah, di Masjidil Haram. Amalan kita itu jangan terlalu muluk-muluk, Bapak Ibu. Udah, gak usah terlalu muluk-muluk. Artinya apa? Cukup memperbanyak istighfar. Ya, cukup memperbanyak istighfar. Cukup memperbanyak membaca sholawat. Karena, mohon maaf, orang-orang tua kita dulu itu jimatnya, ibaratnya ya, senjatanya cuma dua, memang istighfar dengan sholawat. Karena kalau kita sudah sering memperbanyak membaca istighfar, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian rahmat Allah akan turun kepada kita. Kemudian derajat kita akan diangkat oleh Allah. Kemudian rezeki kita akan dipermudah oleh Allah. Kemudian kita memperbanyak membaca sholawat. Jadi sekali lagi perlu saya sampaikan, jangan takut-takut, jangan khawatir. Memang sih ada, kadang ya kalau di YouTube itu ditayangkan. Jadi kalau udah nyampe di dua tanah suci Mekah Madinah, bagi seorang pendosa, bagi orang pezina, itu nanti beginilah gitu. Itu memang sedikit gambaran, tapi itu bukan alam nyata, ibaratnya seperti itu Bapak Ibu. Sehingga itu tadi, kalau kita betul-betul ingin bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah aman-aman aja. Siapa sih di dunia ini yang nggak punya dosa? Saya aja banyak dosa, tapi alhamdulillah oleh Allah masih ditutup aib saya, ya kan? Seandainya, mohon maaf, seandainya aib saya itu dibuka, dosa-dosa saya dibuka di depan jemaah saya, mungkin jemaah yang pernah saya bawa itu nggak mau ikut saya. Mohon maaf, nggak mau ikut saya seandainya dosa-dosa saya itu ditampakkan di depan mereka. Namun sekali lagi, ketika kita ingin tulus, ikhlas karena Allah, ingin bertobat, ya Allah, keberuntungan yang akan kita dapat Bapak Ibu. Makanya
sering kali saya sampaikan, kalau di Masjid Nabawi itu ya, misalkan kita punya amalan dari seorang kiai, seorang habaib, inilah itulah, ya kan, ijazah ini itu, udah pokoknya selama di sana gitu kan, selama di Masjid Nabawi, pokoknya perbanyak istighfar, sholawat, insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu. Udah nggak usah khawatir, misalkan kita sering zina, malahan akui. Ini obat yang paling mujarab, akui. Kemarin itu ada ya jemaah saya, Ustadz, ini ngelapor ke saya, Ustadz, saya waktu melakukan tawaf itu saya kena senggol orang, malahan saya kena hantam orang, tapi saya langsung sadar, Ustadz, mungkin saya karena sering mukul orang, ya kan, sering sikat-sikut orang dan lain sebagainya. Itu udah, kalau tidak salah 3 kali berturut-turut, Ustadz. Tapi saya alhamdulillah sadar, Ustadz. Gitu. Ada yang kemarin itu mau cium hajar aswad, mau cium hajar aswad itu selalu gagal. Bahkan ada yang kemarin itu yang mau cium hajar aswad itu selalu gagal. Bukan hanya gagal, tapi kena hantam orang, ya kan, kena tendang orang dan lain sebagainya. Tapi saya sadar, Ustaz, saya sadar banyak sekali jemaah-jemaah yang ngelapor ya. Ini pengalaman saya pribadi, Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Intinya apa ya? Jangan khawatir, jangan takut-takut. Tanamkan niat tulus ikhlas karena Allah, ya. Gak usahlah kita, mohon maaf, berpikiran, beranggapan misalkan, waduh nanti saya pulang dari 2 tanah suci Mekah terjerumus lagi ke lembah maksiat, ke lembah dosa. Nah, kalau tidak tulus ikhlas karena Allah, bisa jadi terjerumus lagi. Tapi kalau niat kita tulus ikhlas karena Allah, ingin mencapai ridha Allah, ingin menghapus noda dan dosa, yakinlah Bapak Ibu, seyakin-yakinnya, hakul yakin, insya Allah kedatangan Bapak Ibu dari 2 tanah suci Mekah Madinah, insya Allah menjadi orang yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi ini yang perlu saya sampaikan, ya, karena sebagaimana beberapa hadis itu dijelaskan bahwa kullu bani Adam itu khata'un, setiap anak cucu Adam itu khata'un, punya dosa. Tapi sebaik-baik orang itu bukan, mohon maaf, bukan yang tidak pernah melakukan dosa, tapi sebaliknya, orang yang pernah melakukan dosa, kemudian dia tobat kepada Allah, dan dia tidak mau mengulangi lagi. Sudah mau mengakui dosa-dosanya. Malahan ini sering saya jumpai Bapak Ibu, kadang di Multazam, kemudian di Raudhah di Masjid Nabawi di Madinah itu ya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Ampuni dosa kedua orang tua saya, ya Allah. Saya sering bermaksiat. Kemarin itu, nih waktu saya berziarah ya di depan makam Rasulullah. Di depan makam Rasulullah. Itu di depan saya kan menghaturkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Ini di depan saya itu, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya, Allah yang pernah berzina, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya yang pernah berzina, ya Allah. Dan seterusnya. Mereka mengakui di depan makam Rasulullah, Bapak Ibu. Ini yang sangat luar biasa. Saya rasa paham ya. Intinya apa? Jangan pernah takut-takut dosa kita akan dibalas oleh Allah di 2 tanah suci Mekah Madinah. Paham ya? Ini sedikit masukan dan mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu, khususnya bagi para calon jemaah umrah yang sudah mendaftarkan diri ataupun bagi para calon jemaah haji. Nah, bagi yang belum mendaftarkan diri menuju ke 2 tanah suci Mekah Madinah, tanamkan niat tulus ikhlas karena Allah, insya Allah dipermudah oleh Allah. Misalnya satu contoh, kita dagangannya cuma mie ayam atau lontong sayur misalkan, atau bakso yang mungkin setiap hari pendapatannya cukuplah untuk keluarga. Boro-boro mau berangkat umroh, tapi ketika sudah punya niatan untuk ingin bertobat di 2 tanah suci Mekah Madinah, ya pengen seperti tetangga, ingin berangkat umroh, ingin nangis di Raudhah Asy-Syarifah, ingin nangis di depan Ka'bah, di Multazam dan di tempat-tempat mustajabah yang lain, insya Allah Bapak Ibu sekalian akan diberi jalan yang terbaik oleh Allah. Paling tidak nanti dagangannya semakin laris, seperti itu, bisnisnya semakin lancar, seperti itu. Nah, ini mungkin
yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit atau sekelumit cukup bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.